Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi sebelum kita bahas siapa orang-orang yang akan diberatkan hisabnya pada hari kiamat, kita harus paham dulu tentang hal-hal yang menyangkut masalah hisab ini. Kenapa sampai ditegakkan hisab? Apa saja perkara-perkara yang menyangkut dengan hisab? Siapa orang-orang yang pertama dihisab? Dan siapa yang diberatkan hisabnya? Tentu ini pembahasan yang cukup panjang, tapi saya akan berusaha untuk menyingkat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang pertama yang perlu dipahami bahwa tegaknya hisab ini berdasarkan keadilan Allah. Ingat, tegaknya hisab ini berdasarkan keadilan Allah, bukan kezaliman. Karena Allah suka keadilan dan tidak suka kezaliman. Maka siapapun ketika di dunia menghabiskan waktu-waktunya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, berzikir, membaca Al-Quran, salat, zakat, sedekah, silaturahim, dan apapun sebutkan ibadahnya, maka semua ada hisabnya, ada balasannya, sehingga tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Sekecil apapun kebaikan tidak akan sia-sia. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Lah sebagaimana orang-orang yang berlaku baik di dunia ada hisabnya, begitu juga para pelaku kezaliman, para pelaku dosa dan maksiat, semua ada hisabnya. Sekecil apapun dosa ada hisabnya. Sehingga jangan macam-macam dengan dosa, semua ada balasannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak membalas dia di dunia, ingat, di sana ada balasan yang jauh lebih perit lagi. Karena Allah yang mengatakan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini yang pertama, bahwa hisab itu didasari keadilan Allah, bukan kezaliman. Allah Maha Adil. Yang kedua, seorang hamba pada hari kiamat akan dicukupkan semua amalannya, semua balasannya, tidak ada yang dikurang sedikit pun. Di dunia kalau kita membalas kebaikan orang, terkadang balasan kebaikan kepada orang itu tidak sebagaimana kebaikan orang itu kepada kita, kan? Ada saja kurangnya. Tetapi di akhirat tidak. Kebaikan akan dibalas sesuai dengan kebaikan yang dikerjakannya, sebagaimana keburukan juga akan dibalas dengan keburukan yang dikerjakannya. Dan Allah tidak akan pernah mengurangi itu. Kemudian yang ketiga, bahwa kelak pada hari kiamat manusia tidak akan menanggung dosa orang lain. Manusia itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Dia hanya mempertanggungjawabkan dosanya saja. Dosa orang lain ditanggung orang lain. Tidak ada urusan dengan kita. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan seseorang itu akan menanggung dosanya masing-masing. Kemudian yang nomor 4, yang berkaitan dengan hisab pada hari kiamat adalah jabrun naqsi fil faraidi minan nawafil. Bahwa hal-hal yang sifatnya lalai seseorang dari melaksanakan kewajiban, umpamanya ibu sholat wajib, lalai dalam sholat wajibnya, tidak khusyuk, kurang tumak nina, dan begitu seterusnya.
maka akan ditempel oleh amalan-amalan sunnah. Maka amalan-amalan sunnah itulah yang akan menempel kekurangan kewajibannya, dan itu masuk pada hisab. Seperti sholat sunnah rawatib, atau kalau dalam puasa Ramadan ada puasa di bulan Sya'ban atau puasa Syawal dan begitu seterusnya. Kemudian juga hisab juga yang nomor 6 ya. Hisab juga kelak pada hari kiamat akan diletakkan 2 timbangan. Timbangan kebaikan dan timbangan keburukan. Mana-mana timbangan kebaikan lebih berat, maka dipastikan dia masuk surga. Mana-mana timbangan keburukan yang lebih berat, dipastikan masuk neraka. Mana-mana yang kemudian seimbang antara kebaikan dan keburukannya, maka dengan syafaat dan rahmat Allah dan atas kehendak Allah juga bisa saja Allah masukkan ke dalam surga. Kemudian yang nomor 7 juga di antara hal yang berkaitan dengan hisab pada hari kiamat, bahwa niat yang baik, ibu punya niat dan belum diamalkan kebaikan itu, maka tetap akan ada hisabnya pada hari kiamat. Sebagaimana niat jahat kemudian belum melakukannya dan ditinggalkannya, baik karena Allah, baik karena lemahnya dia melakukan atau karena tidak sukanya dia melakukan, semua ada hisabnya pada hari kiamat. Jadi niat saja ada hisab. Maka hati-hati soal niat ini, jangan sembarang niat. Kemudian juga yang nomor 7, di antaranya adalah ada seseorang yang berbuat kebaikan di dunia. Kebaikan itu kan bermacam-macam nilainya, Bu ya. Ada satu amal itu satu kebaikan. Ada satu amal itu 10 kali lipat kebaikan. Ada satu amal itu dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat kebaikan. Ada amalan itu yang tanpa batas lipatannya. Semua akan dihisab. Semua ada balasannya. Sebagaimana dosa juga ada yang satu dosa itu dilipat gandakan, dosanya sama, tetapi terkadang dilipat gandakan. Maksiatnya sama, tapi terkadang dilipat gandakan dosanya. Seperti orang yang melakukan dosa di Asyuril Hurum, umpamanya di bulan-bulan hurum. Itu kan beda ketika dia melakukan di luar bulan hurum. Atau orang yang bermaksiat di Mekah akan berbeda dosanya kalau dia bermaksiat di luar Mekah, walaupun satu jenis dosanya, tetap ada hisab. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga berkaitan dengan qisas pada hari kiamat, bahwa setiap kezaliman itu yang berkaitan dengan orang lain atau berkaitan kezaliman kepada binatang atau kezaliman kepada sesama manusia, semua ada hisabnya, ada qisasnya kelak pada hari kiamat. Sehingga jangan sembarang orang melakukan kezaliman. Termasuk juga bahwa amalan orang-orang kafir, mereka tidak ada timbangan. Karena apa yang mau ditimbang amalannya hancur. Makanya ulama mengatakan orang yang tidak akan ditanya, tidak akan dihisab pada hari kiamat itu 2 manusia. Dia tidak akan ditanya dan tidak akan dihisab. Pertama, para nabi. Para nabi tidak akan dihisab. Mereka direct masuk surga. Yang kedua, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Apa yang mau dihisab? Tidak ada amalan sedikit, direct masuk neraka. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antaranya termasuk juga yang berkaitan dengan hisab adalah as-sitru lil mustatir.
orang-orang yang akan ditutupi aibnya saat dihisab pada hari kiamat. Seperti orang yang suka menutup aibnya orang lain, maka Allah akan tutup aib dia pada hari hisab kelak, pada hari kiamat. Dan begitu seterusnya. Dan banyak juga amalan-amalan yang lain yang berkaitan dengan hisab. Taib. Lalu siapa orang-orang yang pertama kali dihisab? Ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh para ulama. Secara umum orang yang pertama kali dihisab adalah kaum muslimin, orang-orang Islam, umat Nabi SAW. Itulah umat yang pertama kali dihisab sebelum umat-umat yang lainnya. Dan ini keistimewaan umat Islam, umat Nabi SAW. Lah di antara umat Islam ini yang pertama kali dihisab adalah seorang sahabat Rasul, namanya Abdullah ibnu Abil Asad. Abdullah ibnu Abdil Asad. Itulah yang pertama kali dipanggil dihisab pada hari kiamat. Dan ini hisab kebaikan. Tetapi kalau hisab keburukan, yang pertama kali dipanggil saudaranya, namanya Al-Aswad ibnu Abdil Asad. Itu dua bersaudara, Bu. Yang pertama Abdullah ibnu Abdil Asad, dia sahabat Nabi masuk Islam. Saudaranya namanya Al-Aswad ibn Abdil Asad. Ini kafir, musuh Islam. Inilah dua-duanya yang pertama kali dipanggil dari umat Islam. Adapun dalam riwayat yang lain disebutkan di antara orang-orang yang akan dipanggil pada hari kiamat adalah orang-orang yang suka memaafkan atau mudah memaafkan kepada orang lain. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Abi Hatim dan juga Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman dari Al-Hasan, Nabi SAW bersabda, "Idza waqafal ibadu lil hisab yunadi munadi." Apabila hamba-hamba Allah diberdirikan untuk dihisab, dipanggilah oleh pemanggil, liyakum man ajruhu 'alallahi falyudkhilil jannah. Berdirilah orang-orang yang disembunyikan pahalanya oleh Allah, masukkan mereka ke dalam surga. Thumma nada munadin ats-tsaniyah. Kemudian ada panggilan yang kedua, liyakum man ajruhu 'ala Allah. Maka hendaklah berdiri siapapun yang pahalanya disimpan oleh Allah. Qalu, mereka mengatakan, wa man dzalladzi ajruhu 'ala Allah. Siapa orang-orang yang disimpan pahalanya di hadapan Allah itu? Maka Rasul mengatakan, al-afuna 'anin nas. Orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang. Mudah sekali. Sesakit apapun dia menyakiti ibu itu, ibu mudah memaafkan. Walaupun ini kan, karena kenapa ini yang pertama kali dihisab juga? Karena sulit memaafkan orang itu. Memaafkan orang itu, jangankan memaafkan, minta maaf, tahu-tahu salah, jelas-jelas ibu salah tuh. Kan berat tuh minta maaf, padahal jelas-jelas ibu salah. Apalagi ibu di pihak yang benar. Kemudian ibu disuruh memaafkan, kan lebih berat lagi. Makanya lihat bagaimana pahalanya luar biasa. Tergolong orang-orang yang di awal-awal dihisab pada hari kiamat, dipanggil dan dimasukkan ke dalam surga. Dan Allah katakan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mudah memaafkan dan mengislah, maka pahalanya disimpan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara orang-orang yang pertama kali dihisab juga sebutkan dalam hadis adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan salat. Awal ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah salatu. Yang pertama kali dihisab adalah salatnya.
Siapa yang baik solatnya maka semua amalannya dianggap baik. Siapa yang buruk solatnya maka semua amalannya dianggap buruk. Termasuk soal darah, pembunuhan. Itu juga awal ma yuqdu anhu yaumal qiyamah ad-dima. Awal yang pertama diputuskan pada hari kiamat adalah persoalan darah, pembunuhan. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini juga di antara orang-orang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Baik, kita masuk pembahasan. Lalu siapa orang-orang yang diberatkan hisabnya pada hari kiamat itu? Siapa mereka? Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau pernah suatu ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka kelak ada orang-orang yang akan dihisab dengan hisab yang mudah. Maknanya di sana ada hisab yang sulit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan man usiba udzib. Man usiba udzib. Siapa yang dihisab secara detail oleh Allah Azza wa Jalla pasti binasa. Siapa yang dihisab secara detail pasti binasa. Maksudnya apa? Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, inni la a'lamu akhiru ahlil jannah duhulan. Aku paling tahu siapa orang yang paling akhir orang masuk surga. Maksudnya masuknya. Wa akhir ahlin nar khurujan minha. Dan yang terakhir penduduk neraka yang keluar dari neraka. Siapa mereka? Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah. Seorang laki-laki akan didatangkan di hadapan Allah pada hari kiamat. Fayuqal, dan dikatakan, i'ridu alaihi sighara dhunubihi. Tampakkan kepadanya dosa-dosa kecilnya. Dan dia sudah ketakutan karena disuruh ditampakkan dosa kecilnya, belum lagi dosa besarnya. Maka tiba-tiba kemudian setelah ditampakkan dosa-dosa kecilnya, kemudian Allah ampuni. Kemudian dia pun meminta untuk ditampakkan dosa-dosa besarnya, karena melihat dosa kecilnya diampuni, apalagi dosa besar, menurutnya dia begitu. Tapi dalam hadis warfa'u anhu kibaraha, dan angkat dosa-dosa besarnya. Fatu'radu alaihi sigharu dhunubihi, maka ditampakkan padanya dosa-dosa kecilnya. Fayuqal, maka dikatakan, amilta yauma kadza wa kadza wa kadza wa kadza, apakah engkau melakukan ini wa amilta yauma kadza wa kadza kadza wa kadza, dan engkau juga mengamalkan pada waktu hari ini itu dan lain sebagainya. Maka orang ini mengatakan na'am ya. Na'am ya. La yastati'u an yunkira wa huwa mushfiqun min kibari dhunubihi an tu'rada alaihi. Dan dia tidak bisa ingkar, tidak bisa mungkir dari dosa kecilnya, dia mulai ketakutan dengan dosa besarnya. Fayuqal, maka dikatakan padanya, innalaka makana kulli sayyi'atin hasanah. Bagimu telah dihilangkan perbuatan burukmu dan diganti dengan kebaikan. Maka orang ini mengatakan, Rabb, qad amiltu asya'a la araha hahuna. Ya Rabb, aku sudah mengamalkan sesuatu yang aku tidak bisa melihatnya di sini. Falaqad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajib. Kata Abu Dzar, aku melihat Rasul tertawa sampai gerahmnya nampak. Maksudnya apa hadis ini, Bu?
Hadis ini menjelaskan tentang hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu adalah hisab yang tidak ada rincian secara detail. Jadi kalau ibu dipanggil, ibu tidak ditanya soal rincian-rincian dosa, tetapi ibu hanya ditanya dosa-dosa kecil saja. Kemudian setelah ditanya, ibu mengakui dosanya, maka Allah mengatakan dosa yang kecil yang ibu lakukan aku ganti dengan kebaikan. Dia sudah mulai ketakutan tuh, tetapi setelah dia mendengar bahwa dosa kecilnya diganti kebaikan, kemudian dia berpikir bagaimana dosa besar, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mempermasalahkan dosa besarnya. Inilah yang disebut dengan hisaban yasira, namanya ibu ya, hisabnya mudah. Hanya ditampakkan amalannya saja, suruh mengakui tanpa ada perdebatan, dan tidak dirinci. Hanya sebagian kecil dosa saja ditanyakan, dan dosa-dosa yang lain dianggap ditutup. Ini kan luar biasa. Inilah disebut hisaban yasira, namanya hisabnya mudah. Tapi kalau hisabnya berat, hisabnya sulit, inilah hisab yang seseorang akan selama kehidupannya itu akan diaudit seluruh amalannya. Akan diaudit seluruh amalannya itu, yang kecil sampai yang kecil sekali, yang nampak, yang tidak tampak, yang badan, yang hati, semua akan dirinci. Tidak ada yang terlewat sedikit. Ini namanya hisab yang berat, bu, namanya. Betul-betul ditanyakan semuanya. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, semua akan ditanyakan. Dan ini adalah hisab yang sangat berat. Hisab kalau sudah seperti ini berat sekali. Jangankan ibu ya, di akhirat, andai seseorang itu terkena kriminal lah di dunia, tangkap sama polisi, diperiksa sama polisi. Kadang-kadang polisi ini nanya dari pagi sampai malam tuh. Ada yang 100 soalan, ada yang 200 soalan, sampai ngaku, bu. Sampai panas keringat dingin tuh. Dan kita tahu polisi punya trik tuh, supaya dia ngaku tuh. Itu di dunia, keringat dingin dibuatnya kita. Jadi apalagi hisabnya Allah. Hisabnya Allah bukan kayak polisi. Hisabnya Allah itu sangat detail. Kita di hadapan orang bisa berbohong, bisa berdusta gitu ya, pura-pura jadi psikopat gitu ya, pura-pura gila depan orang. Depan Allah tak bisa main pura-pura gila. Semua akan ditanya sedetail-detailnya. Ini yang bahaya. Kalau tidak ada yang tersisa dari yang besar sampai yang kecil, yang tampak atau yang tersembunyi dalam hati, semua disingkap oleh Allah. Inilah yang disebut dengan hisaban asira, hisab yang sangat berat, melelahkan, sangat sulit. Yang terkadang terjadi munaqashah di sini, terjadi perdebatan antara orang yang dihisab dengan Allah Subhanahu wa taala yang menghisabnya. Terkadang dia mengingkari, tapi pada hari kiamat tidak bisa orang mengingkari apa yang sudah dilakukannya. Kenapa? Karena lisan dikunci, tangan pula yang bicara, kaki pula yang jadi saksi. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Kunci, lisan terkunci, tangan bicara, kaki pula jadi saksi. Bukan hanya tangan bicara, kulit bicara. Siapa manusia yang badannya tidak ada kulitnya? Enggak ada kecuali kulit. Semua manusia itu dari ujung kepala sampai kaki ada kulitnya. Artinya bahwa tidak ada satupun tempat di badan kecuali kulit tahu perbuatan yang dilakukannya. Ketika kulit ini menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla, badan protes kepada kulit,
lima syahidtum alaina. Hei kulit, kenapa engkau bersaksi untuk badanmu sendiri? Kulit mengatakan, antaqana Allah. Allah yang buat aku bicara, katanya. Semana pula Allah yang buat aku bicara? Lihat, tidak ada sekecil apapun kecuali akan dihisab. Ini berat sekali, melelahkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa saja yang berhubungan dengan hisab-hisab yang berat ini? Yang pertama, berhubungan dengan dosa yang berkaitan dengan hamba. Ini akan berat. Berat sekali hisab. Jangan pernah melakukan dosa yang ada hubungannya dengan hamba. Saya analogikan begini saja, Bu, ya. Ibu punya hutang ke 100 orang. Sudah jatuh temponya, tak dibayar. Dicarilah ibu ke 100 orang itu di dunia. Kira-kira ibu mau sembunyi di mana tuh? 100 orang nyari ibu. Masing-masing orang yang ibu hutangi itu nyuruh debt collector. Preman-preman pula yang disuruh. Apa ibu nggak debar-debar tuh? Mau nyembunyi di mana? Di kolong ranjang? Nggak bisa. Terpaksa lah ibu keluar dari Batam. Itu baru dicari 100 orang tuh. Ibu sudah kebingungan tuh, mau kemana nih, mau kemana? Nggak selamat saya. Itu di dunia tuh, kalau kita berbuat dosa kepada manusia, pinjam utang 100 orang nggak dibayar, dicari oleh 100 orang, udah kebingungan. Jangan sampai di akhirat Bu, ibu dicari oleh manusia banyak. Si Anu pernah digibahi nyari ibu. Si Anu pernah dilecehkan kehormatannya oleh ibu, nyari juga ibu. Si Anu pernah diledeki. Si Anu pernah dipukul. Si Anu pernah diejek. Si Anu, Masya Allah. Coba bayangkan. Kalau ibu menggibah satu orang, mungkin dia aja yang nyari ibu. Tapi kalau ibu buat gibah nasional, satu Indonesia nyari ibu nanti. Ada, jangan gibah-gibah jamaah. Nanti satu jamaah yang nyari. Itu baru dosa gibah, dicari orang yang digibahinya kan Bu. Belum dosa-dosa yang terkait dengan manusia itu di luar daripada gibah. Ngambil tanah orang, itu pun akan dicari sama yang punya tanah itu pada hari kiamat. Apalagi menghina orang akan dicari juga. Itu akan sulit hisabnya. Makanya kenapa orang yang seperti ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflisu hadhil ummah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tahu siapa muflisnya umat ini? Muflisnya umat ini. Maksudnya muflis di sini bangkrut, orang yang bangkrut pada hari kiamat. Sahabat polos, bukan disangkanya orang bangkrut, usahanya yang bangkrut. Ya kata sahabat, ya orang muflis itu man la dirhamalahu wala mata, orang yang gulung tikar usahanya, orang yang tidak punya modal, habis semua, nggak ada barang, nggak ada uang, itulah barang bangkrut katanya. Kata Rasul bukan itu. Tapi orang yang bangkrut ini kata Rasul, innal muflisa min ummati yaumal qiyamati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa dharaba hadha. Orang yang bangkrut pada hari kiamat itu, satu sisi dia bawa pahala salat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat dan pahala-pahala ibadah yang lainnya. Sisi lain dia zalim pula sama orang. Pernah mencaci si fulan, pernah menuduh si fulan, pernah makan harta si fulan, pernah membunuh darah si fulan, pernah memukul si fulan. Lihat, di sini ada
3 soalan berkaitan dengan zalim kepada orang. Dosa lisan, dosa perbuatan, dan dosa hati. Ya. Adapun dosa lisan seperti mencaci, memaki, menuduh, ini dosa lisan. Menggibah, apalagi dosa lisan banyak, mengejek, baik dengan mata, dengan isyarat, dengan lisannya gitu ya. Macam-macam. Ataupun dengan perbuatan, memukul, membunuh, ya, mengambil harta orang. Ataupun dengan hati, hasad kepada orang, benci kepada orang, dendam kepada orang, dan begitu seterusnya. Semua akan dicari ibu gara-gara dosa 3 perkara ini. Dan ini akan menyulitkan hisab ibu nanti pada hari kiamat. Makanya di dunia, siapa yang di dunia sedikit dicari orang, maka dia akan dimudahkan hisabnya pada hari kiamat. Kalau di dunia banyak dicari orang, maka di akhirat pun akan dipersulit hisabnya. Maka persedikitlah melakukan dosa kepada manusia, supaya jangan dituntut banyak-banyak orang. Sehingga dari sini apa? Jaga lisan dan jaga perbuatan. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim itu yang selamat orang muslim lain dengan lisan dan tangannya. Sedikitkan, Bu. Ya, gibah kurangi. Kalau bisa janganlah, bukan dikurangi. Jangan. Kalau dikurangi masih gibah namanya. Hal-hal yang seperti itu. Kemudian hal-hal yang menjurus kepada dosa orang. Kurangi komentari orang. Jangan kepo. Apa Bu kepo? Kepolisi. Tanya-tanya. Ya. Kepo itu bahasa Cina atau bahasa apa? Ya kepo lah kan. Orang jalan. Mungkin tak lurus jalannya, pincang. Kok gitu jalannya katanya? Ngapain ibu tanya? Urusan dia lah jalannya kayak gitu. Yang nampak orang jalan gemuk itu kan, tak pandai dayat orang itu katanya. Lah, tak pandai pula dayat sama orang. Pakaian tak cocok dengan kulit. Cemana kulit hitam pakaian merah pura. Jadi merah hitam lah, orang merah putih harusnya katanya. Subhanallah, kok kepo gini orang nih kan. Itu kurangi dosa-dosa kayak gini nih. Memang dia nggak dengar ucapan ibu, tapi nanti pada hari kiamat nyari ibu loh. Dulu kau yang ngomong aku hitam merah, kan gitu ya. Dulu kau yang bilang aku pincang lari-lari gitu. Semua akan ditanya, kurangilah kepo-kepo tuh. Itu urusan dengan orang. Itu kan dicari orang nanti. Siapapun semakin banyak yang nyari orang karena perbuatan orang ini kepada orang lain, oh itu makin sulit tuh hisabnya. Maka berhenti, stop, jangan melakukan dosa pada manusia. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, persoalan keikhlasan. Persoalan keikhlasan. Usahakan dalam beramal itu jangan sampai diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang-orang yang nampaknya berbuat baik, harusnya dia dapat hisab yang mudah, atau boleh jadi tidak dihisab. Rupanya dia pula hisabnya sulit. Ketika dia beramal kebaikan diniatkan bukan karena Allah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, awal ma yuqda anhu awal man tusyu'ira bihi yaumal qiyamah. Orang yang pertama kali disentuh pada hari kiamat adalah 3 manusia. Siapa 3 manusia ini? Pertama orang pakar Quran, yang kedua pakar sedekah, yang ketiga pakar jihad. Dohirnya kan bagus Bu ya. Pakar Quran bagus, sedekah bagus, jihad bagus, bagus 3-tiganya. Masalahnya 3-tiganya beramal untuk selain Allah. Nanti akan dipanggil tuh pada hari kiamat. Tampakkan amalannya. Betul kau itu yang baca Quran tuh, khusyuk-khusyuk tuh. Betul ya Rabb, itu saya. Apa maksudmu tuh? Aku baca Quran karenamu ya Rabb. Kata Allah, kadzabta, dusta kau.
Kok ini baca Quran biar orang mengatakan kau seorang qari saja, ya kan? Kemudian ahli sedekah juga mengatakan ditampakkan amalnya. Itu siapa tuh yang bersedekah atau bolak-balik ke dual ilmi itu masih uang sedekah tuh? Itu aku itu. Apa yang maksudkan kau di situ? Oh iya, aku bersedekah karenamu ya Rabb. Allah mengatakan kadzabta, dusta kamu. Kau bersedekah biar disebut dermawan aja. Seorang mujahid ditampakkan amalannya. Itu siapa itu yang perang pemberani itu? Hebat kali dia perangnya, banyak dibunuhnya musuhnya. Itu aku ya Rabb, katanya. Untuk apa kau di situ? Qataltu fika ya Rabb. Aku berperang karenamu. Allah katakan kadzabta, dusta engkau. Kau ini berperang supaya orang mengatakan kau pahlawan aja tuh. Jadi lihat amal-amal seperti ini bahaya. Ini memberatkan hisab. Ya. Kemudian juga hal-hal yang memberatkan juga selain daripada perkara-perkara ketidakikhlasan. Amalan ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Termasuk juga Bu, ada amalan-amalan itu yang kalau bisa dihindari. Karena ini berat azabnya pada hari kiamat. Contohnya apa? Contohnya umpamanya Rasul mengatakan salasatun la yamdurullahu azza wa jal yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihat kepada 3 orang ini pada hari kiamat. Siapa mereka? Al-aqu liwalidayhi. Ini juga yang berat hisabnya. Orang yang durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka dengan orang tua. Sama dosanya, hisabnya juga berat. Wal mar'atul mutarajjilatu, ataupun laki-laki yang menyerupai perempuan yang menyerupai laki-laki atau sebaliknya, LGBT. Kan sekarang banyak perempuan yang menyerupai laki-laki, ngomong digede-gedein, pakaian dibuat kayak laki-laki, pakai jas, pakai jin dibawa-bawa di kakinya coba. Jadi ada pakaian diketat-ketatin, ngapain coba? Itu bukan kodratnya perempuan. Ini besar nih iqabnya pada hari kiamat. Ataupun dayus, kepala rumah tangga yang tidak punya kecemburuan sama sekali. Enggak punya kecemburuan, enggak apa-apa mau istrinya maksiat, mau anaknya maksiat, enggak peduli dia. Dayus, hati. Ini juga besar dosanya. Ya, dan berat hisabnya juga ya. Ataupun sebagaimana Nabi SAW mengatakan al-mannan, dalam riwayat yang lain mannah, suka menyebut-nyebut pemberian ya. Atau dalam riwayat yang lain 3 orang yang tidak akan diajak bicara Allah pada hari kiamat dan bahkan tidak akan dibersihkan. Syekhun zanin, orang tua yang berzina, malikun kadzab, penguasa para pendusta, dan orang miskin sombong. Saya ini heran kalau ada orang miskin sombong tuh, Bu. Udah miskin sombong lagi kan itu. Kalau orang kaya sombong wajar lah kan ya. Ada yang disombongkan kaya. Orang miskin sombong, apalah yang disombongkan itu? Tak tahu diri itu namanya. Ini besar dosanya. Ya. Dan banyak lagi ya, orang-orang yang sombong nanti pada hari kiamat juga akan dikumpulkan dan dijadikan seperti semut. Ini diantara keterangan para ulama bahwa nanti pada hari kiamat itu semua akan dihisab di hadapan Allah, termasuk juga Allah mengatakan latus alunna yauma idzin anin naim, karena akan ditanya pada hari kiamat soal nikmat. Semua nikmat itu akan ditanya, yang kecil, yang besar, semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.